Perkenalkan, kami adalah kelompok Router Hore. Di sini kami akan mempresentasikan hasil case study 2 kami, yaitu Network Design dan Simulation dari SMKS Pembangunan Jaya Yakapi. Berikut adalah anggota kami, saya Muhammad Wendy Vivo Anggara, Saya Chandra Jais. Saya Nobel. analisis dan rancangan kebutuhan teknis klien. Nah, kebutuhan klien untuk saat ini adalah akses internet untuk 5 lab tetap berjalan meskipun satu perangkat pusat gagal. Untuk kondisinya saat ini, topologinya masih star terpusat, yaitu semua lab dan CCTV menuju satu router mikrotik di ruang server. Nah, untuk kondisi saat ini memiliki single point of failure, jadi perlu migrasi ke arsitektur terdistribusi dengan 4 atau lebih router. Nah, penggunaan IP harus efisien dan presisi sesuai jumlah perangkat dan cadangan. Nah, untuk sekarang, kondisinya setiap lab itu sudah menggunakan DHCP dan bandwidth management. Namun penggunaan subnet ini masih boros alamat, perlu VLSM untuk menyesuaikan blok IP dengan ukuran tiap lab. Dan kebutuhan terakhirnya, akses cepat dan aman ke server ujian atau akademik lokal tanpa bergantung ke ISP. Untuk kondisi saat ini, internet dari ISP Timex Lindo, dan juga belum ada server farm internal yang terkelola. Ini menyebabkan akses internal tidak optimal. Eh, Trafik aplikasi ujian web melalui internet membebani bandwidth jaringan. Perlu area server lokal yang terhubung ke router core. Nah, rancangan topologi. Nah, kebutuhan perangkat. Di sini ada 4 area, yaitu pertama ada area admin yang membutuhkan 1 unit router, 2 unit switch, 1 home gateway, 31 unit PC lab informatika, yang terdiri dari 30 PC siswa dan cadangan, dan 1 PC untuk guru, serta 20 unit PC atau laptop untuk guru dan TU. Lalu berikutnya ada area core, di sini membutuhkan 1 unit router core, 2 unit switch, 1 unit web server, 1 unit DNS server lokal, 1 unit server CCTV atau monitoring, 2 access point, dan sekitar 811 smartphone untuk siswa. Berikutnya ada area bisnis, yaitu ada 1 unit router, 2 unit switch, dan 62 unit PC lab. Lalu terakhir ada area teknologi, 1 unit router, 2 unit switch, dan 82 unit PC lab. Berikut adalah subnetting VLSM untuk subnet-subnet yang ada di keempat area tadi. Dengan subnet siswa di sini memiliki jumlah maksimum host paling besar, yaitu sekitar 1022, karena perlu menampung untuk jumlah handphone siswa yang banyak. Serta di sini yang paling bawah ada subnet core, yaitu hanya membutuhkan sekitar 6 jumlah maksimum host saja, karena untuk hanya menampung server sekolah. Lalu berikutnya ada desain topologi jaringan. Berikut adalah topologi jaringan untuk sekolah yang telah kami desain. Nah, di sini bisa kita lihat di tengah topologinya, itu kami menggunakan topologi hybrid mesh, yaitu setiap router terhubung langsung dengan router core. Namun tidak semua router seperti router admin dan router teknologi berhubungan secara langsung. Hal ini karena kita mendesain agar router hanya butuh satu hub untuk router core, tetapi tetap menghemat biaya dengan tidak menghubungkan router teknologi dan router admin. Lalu untuk konfigurasi jaringannya, untuk konfigurasi IP address perangkat sekolah, semua IP address and device-nya kami berikan secara dinamis dengan DHCP untuk menyederhanakan proses pengelolaan jaringan sekolah. Lalu untuk konfigurasi IP address server DNS ISP-nya itu dikonfigurasi secara statis, karena untuk memastikan DNS bekerja dengan memberikan klien IP address DNS server yang tidak pernah berubah, serta memastikan koneksi yang konsisten ke IP address yang sama. Lalu berikutnya, untuk konfigurasi OSPF-nya, setiap router kita berikan konfigurasi OSPF untuk mendukung redundansi bila terjadi kegagalan pada koneksi router. Selain itu, tiap router juga bisa menentukan secara otomatis jalur terbaik untuk transmisi data. Lalu untuk konfigurasi network address translation-nya, itu hanya dikonfigurasikan pada router core, karena sebagai jembatan antara jaringan sekolah dan ISP. Nah, dengan adanya NAT ini juga memberikan keleluasan untuk jumlah device dalam jaringan di belakang NAT. Penambahan perangkat lab atau subnet baru tidak memerlukan perubahan apapun pada konfigurasi ISP. Selain itu, dengan adanya NAT juga, kebijakan firewall, QoS, dan logging bisa dipusatkan di router core, karena semua trafik keluar masuk melewati router core tersebut. Ya, selanjutnya uji coba dan analisis simulasi jaringan. Yang pertama adalah hasil uji coba konektivitas satu subnet. Ini screenshot dari subnet staff, lab TJKT, lab PPLG, lab informatika, lab AKL, lab MPLB, core, dan siswa. Next.
Ini untuk konektivitas beda subnetnya. Setiap perangkat dalam satu subnet terhubung dengan subnet perangkat di subnet lainnya. Konfigurasi OSPF pada setiap router sekolah berjalan dengan baik. Ini screenshotnya. Next. Kalau untuk konektivitas ke servernya, berdasarkan studi samping, setiap perangkat di setiap subnet terhubung dengan server dan konfigurasi NAT berjalan dengan baik. Untuk analisis paket JMP pada uji konektivitas sederhana, dalam subnet yang sama, ini memakai smartphone satu siswa dan smartphone dua siswa. Smartphone satu siswa mengirim echo request dengan source IP 10103 dan destination IP 10104 dalam satu subnet. Paket lewat HP satu siswa dan menuju switch siswa dan menuju ke HP siswa menuju smartphone dua siswa. Dan responsnya, smartphone dua siswa menerima paket dan membuat paket echo reply dengan IP HP smartphone satu siswa. Paket echo reply kembali melalui jalur yang sama menuju smartphone satu. Dan akhirnya smartphone satu siswa menerima echo reply dan menampilkan waktu respon dan status koneksi. Selanjutnya untuk yang subnet berbeda, ini memakai PC1 MPLB dan PC1 WPLG. PC1 Lab MPLB mengirim echo request dengan IP sumber 192.168.11.67 dengan tujuan 192.168.10.131. Karena tujuan di subnet berbeda, paket dikirim ke default gateway di router bisnis. Router bisnis mengecek routing table lalu meneruskan ke router teknologi. Selanjutnya router teknologi meneruskan ke switch lab PPLG, kemudian paket sampai ke PC1 lab PPLG. Dan respons PC1 lab PPLG menerima paket dan membuat echo reply dengan IP sumbernya. Echo reply kembali melewati router teknologi, router bisnis, dan switch MPLB menuju PC1 lab MPLB. Setiap hop IP tetap, tetapi MAC address dan TTL berubah sesuai mekanisme routing. PC1 lab MPLB menerima echo reply dan menampilkan waktu respons serta keberhasilan koneksi antar subnet. Next. Terus untuk uji konektivitas dengan PCG, jadi ping dari IP address 67 dan 131 harus melewati router bisnis dan router teknologi karena di subnet yang berbeda. Kedua router memiliki routing table yang meneruskan paket dari subnet 192.168.11.0 menuju 192.168.10.0. Time to leave berkurang 1 setiap kali paket JMP melewati router agar mencegah loop. Default gateway digunakan karena PC1 Lab mendeteksi tujuan berada di subnet yang lain. Jadi dikirim ke interface router pada subnet MPLB bukan langsung ke PC tujuan. Analisis kontras JMP antar subnet butuh gateway dan proses routing melewati perangkat layer 3 dan setiap hop mengubah MAC address serta mengurangi TTL. JMP satu subnet tidak membutuhkan router karena bersumber di jaringan yang sama, subnet yang sama, cukup lewat perangkat dua atau layer seperti AP switch, TTL tidak berubah, dan jalur lebih sederhana. Untuk analisis resiliensi jaringan, kondisi awal seluruh port berfungsi. Semua port pada jaringan dalam kondisi aktif dan normal sebelum pengujian. Pengujian dengan transit pada PC1 informatika ke PC1 AKL. Hasil menunjukkan paket melewati dua hop, router subnet informatika dan router subnet AKL. Waktu respon tiap hop berada di rentang 0 sampai 16 milisecond. Menunjukkan proses routing lancar dan nilai TTL 254 menandakan paket tidak mengalami jalur yang panjang atau hambatan signifikan. Semua paket kembali dengan 0 paket loss. Kesimpulan konektivitas antar subnet informatika dan AKL stabil dan jalur utama berfungsi normal. Next. Ketika kondisi missing link disimulasikan dengan memutus jalur utama antara router informatika dan AKL. Transfer PC1 informatika dan PC AKL tetap berhasil, tetapi rutenya berubah. Hop 1 gateway informatika, lalu hop kedua router pengganti, dan hop ketiga router menuju AKL. Jumlah hop bertambah dan waktu respon naik ke 20 hingga 30 milisecond. TTL berkurang banyak karena jalur lebih panjang, namun paket tetap terkirim atau 0% paket loss. Kesimpulan, redundansi router bekerja, konektivitas tetap terjaga meskipun satu link terputus. Next. Untuk analisis perbandingan konektivitas berarah, ini kondisi awalnya dan kondisi akhir. Redundansinya tetap menjaga jaringan berfungsi saat salah satu link router bersalah. Jalur normal memberi respon cepat, namun jalur aktif saat link putus. Waktu respon naik lebih sedikit akibat router lebih panjang. Redundansi menjaga ketersediaan jaringan saat gangguan terjadi, dan operasional jaringan tetap berjalan tanpa dampak yang berarti. Lalu untuk analisis NAT-nya, proses translasi IP dari PC1 TJKT ke DNS server, SP. Jadi pada
Ini PC1 mengirimkan JMP echo request ke DNS server ISP. Terus selanjutnya di router core-nya, router mendeteksi paket berasal dari internal ke eksternal, sehingga router melakukan translasi private source IP menjadi public IP dan menyimpan entry-nya di tabelnet. Next. Selanjutnya pada DNS server ISP, server merespon dengan mengirim JMP echo reply. Dan selanjutnya pada router core, router kembali menerjemahkan kembali public IP address ke private IP address berdasarkan entry dynamics pada tabelnet yang sesuai. Next. Selanjutnya akses web page dan analisis DNS HTTP. Nah, jadi tujuannya ini kita memastikan kalau situs FMKPJ ya, tapi SCI.id itu bisa diakses melalui topologi jaringan yang sudah dibuat. Nah, selain itu tujuannya buat evaluasi proses resolusi DNS, membentukkan koneksi TCP dan juga pertukaran data melalui HTTP. Pengujiannya dilakukan dengan mengaksesnya melalui device PC1 Guru, yang dimana dari device itu akan mengakses URL smkpj akp.sci.id melalui web browser. Kemudian situsnya akan menjalankan proses DNS, kemudian TCP handshake dan juga HTTP request. Nah, hasilnya terlihat kalau misalkan halaman utamanya berhasil dimuat tanpa masalah di gambar kiri, dan proses DNS, TCP, dan HTTP-nya bekerja sesuai fungsi yang normal, menunjukkan bahwa layanan web yang udah dibuat ini udah benar. Selain itu, infrastruktur jaringannya terbukti mampu mendukung layanan web dengan stabil. Next. Nah, berikutnya analisis DNS. Jadi pengujian menunjukkan kalau misalkan PC1 Guru berhasil menerjemahkan yang awalnya website berupa smkpj akp.sci.id menjadi IP 35.191.0.2 melalui DNS pada port 53 UDP. Query dan respons DNS diproses dengan benar pada tiap layer. Misalnya layer 7 yang DNS, layer 4 dan layer 3, dan juga layer 2. Sini DNS berfungsi stabil untuk memfasilitasi kerja TCP dan HTTP, dan jaringannya mampu melayani akses web tanpa hambatan. Ya, nah, jadi di sini untuk analisis TCP-nya, untuk TCP sync, PC1 Guru mengirim TCP sync ke server, kemudian terus koneksi berubah jadi sync send pada klien dan juga berubah menjadi sync receive pada server. Next. Nah, kemudian untuk TCP SYN plus ACK, di sini kelihatan kalau misalkan DNS server ISP-nya membalas dengan mengirim segmen TCP SYN plus ACK ke PC1 Guru yang ngirim tadi. Terus setelah menerima segmen, terus koneksinya berubah menjadi established pada klien. Nah, selanjutnya untuk TCP ACK, terlihat bahwasanya PC1 Guru membalas lagi dengan mengirim segmen TCP ACK ke DNS server ISP. Setelah menerima segmen, status koneksinya berubah menjadi established pada server. Nah, ini untuk analisis HTTP-nya. Jadi pada tahap pertama, PC1 Guru mengirim HTTP request ke server. Kemudian video menunjukkan bahwa layer 7 menggunakan protokol DLP. Paketnya dikirim keluar jaringan menuju server. Informasi ini membuktikan bahwa proses pengiriman permintaan web telah dimulai dengan benar. Next. Nah, untuk tahap ini terlihat kalau misalkan DNS server ISP-nya udah tindak sebagai web server yang menerima HTTP request-nya dari PC1 tadi. Nah, di sini terlihat dari videonya, misalkan layer 7 berisi HTTP yang masuk. Nah, jadi menunjukkan bahwa proses responnya juga berjalan normal dan server berhasil mengembalikan halaman web HTTP ke PC client. Nah, next. Nah, selanjutnya pada tahap ini server mulai mengirimkan HTTP reply kembali ke PC1 tadi. Kemudian videonya menunjukkan pada layer 7 yang berisi data HTTP yang akan dikirim. Ya tadi servernya berarti membuktikan kalau misalkan tadi servernya berhasil memproses permintaan dan mengirim respon web ke klien melalui jalur yang benar. Next. Nah, pada tahap akhir PC1 Guru menerima HTTP reply dari server, dan layer 7 ini menunjukkan kalau misalkan HTTP-nya sudah masuk. Terus penerima HTTP reply ini kemudian menutup proses komunikasi dan halaman web ditampilkan di browser PC1 atau klien. Next. Nah, mungkin sekian aja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan.